Kami mohon kepada jemaah ketika kiranya dapat kita saling mendukung aturan-aturan yang telah diberikan oleh panitia. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya Taufik Zulfahmi, Sekretaris Pengurus Masjid Al-Hakim. Perlu kita sampaikan bahwasanya Masjid Al-Hakim berdiri pada tahun 2011, di mana peletakan batu pertama tepatnya Juli tahun 2011. Dan alhamdulillah kita menyelesaikan pembangunan sampai bulan Maret 2012. Dan tarwih pertama kita di Masjid Al-Hakim ini adalah tahun 2012. Jika parkirnya di depan, maka akan banyak kendaraan nanti yang parkir di depan. Kami dari panitia khawatir dengan keamanan kendaraan tersebut. Kemudian Masjid Al-Hakim ini terletak di Jalan Gajah Mada, Gang BP KP 2, Kecamatan Nanggalo. Dan masjid ini adalah masjid yang alhamdulillah bagian dari wakaf dari seorang musinin atau keluarga dari musinin. Kemudian dana pembangunan dari masjid ini berawal dari dana seorang musinin dari Arab Saudi. Memasuki bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah, alhamdulillah dari pengurus masjid melakukan beberapa program-program di bulan Ramadan. Yang pertama adalah kita mengadakan sebagaimana biasanya adalah ibadah rutin seperti sholat tarawih dan juga sholat witir. Dari hari pertama sampai hari ke-20 Ramadan, sholat tarawih dan sholat witir kita alhamdulillah berjumlah untuk tarawihnya 8 rakaat, kemudian untuk witirnya 3 rakaat. وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. Dan perlu kita sampaikan juga, di mana memang salah satu fokus ibadah bulan Ramadan itu adalah Qiyamul Lail, selain dari puasa. Adapun perlu kita gambarkan bahwasanya sholat tarawih kita, memang kita secara khusus adalah imam-imam yang hafal Al-Quran. Mereka adalah murid-murid dari pondok kita, yaitu pondok Dar El Iman. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. Dan kita mentargetkan dalam satu hari itu, kalau mereka itu bisa membaca 1 juz, maka kita berharap satu malam itu bisa menyelesaikan 1 juz. Sehingga kalau seandainya kita full dalam satu Ramadan itu 30 hari, maka genaplah atau sempurnalah kita membaca dalam sholat itu 30 juz. Adapun pelaksanaan sholat 2 rakaat, di mana kita mengambil setelah 2 rakaat pertama itu ada jeda. Jemaah mempergunakan waktu jeda ini diantaranya adalah istirahat, membaca Al-Quran, berzikir, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian 4 rakaat pertama dipanjangkan sedikit istirahatnya, digunakan juga untuk membaca Al-Quran, ibadah, dan juga istirahat. Kemudian kita juga menyampaikan khusus pada 10 malam terakhir, ini kita mengadakan program etikaf yang merupakan sunnah di sini. Gunanya adalah untuk memuliakan, begitu juga menggapai keberkahan malam-malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Dan untuk sholat khusus 10 hari terakhir ini, kita memang
menambah sholat atau qiyamul lail, di mana ba'da isya kita mulai dengan 10 rakaat pertama. Kemudian setelah itu kita sambung setelah jam 1.30 dini hari atau jam 2 dini hari, kita sambung dengan 8 rakaat ditambah 3 witir. Berarti yang tahap kedua ini adalah 11 rakaat, 3-nya adalah witir. Dan kita melihat alhamdulillah antusias para jemaah di sini ketika mereka mengetahui betapa pentingnya malam-malam 10 terakhir ini, di mana tujuan kita adalah mendapatkan keberkahan dari Lailatul Qadar. Dan kita melihat semangat mereka untuk beribadah ini lebih antusias sekali. Sehingga banyak di antara mereka yang tidak tidur satu malam, menghabiskan waktunya untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lain yang bisa mereka lakukan. Alhamdulillah, kami dari pengurus masjid berusaha semaksimal mungkin di mana para jemaah bisa melakukan ibadah-ibadah yang semoga Allah memberikan kepada mereka balasan, begitu juga memberkahi mereka mendapatkan malam-malam Lailatul Qadar. Berhubungan dengan 10 hari terakhir, kita juga memfasilitasi para jemaah dengan sahur dan berbuka, di mana kita targetkan dalam satu hari, satu malam itu ada 1000 paket untuk berbuka dan sahur, dengan rincian 500 berbuka, 500 untuk sahur. Dan tentunya ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memfasilitasi para jemaah, tentunya memiliki biaya yang sangat besar. Dan ini memang kita ambil dari para muhsinin, para jemaah yang betul-betul antusias untuk memuliakan bulan-bulan Ramadan ini. Dan untuk menu hari ini adalah sup daging dan juga ikan laut. Sama pada hari ini sangat banyak porsi yang dibuat karena bertepatan dengan malam ganjil. Untuk jemaah luar biasa membludak di malam ganjil. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Alhamdulillah, pada Ramadan 1444 Hijriah ini kita mendapatkan imam yang istimewa, yaitu Syekh Abdul Karim. Beliau adalah salah seorang da'i dari Riyadh, dan khusus imam untuk Ramadan ini beliau mengimami sebagai imam yang utama. Dan alhamdulillah kita juga dibantu oleh imam yang lain, yaitu dari adik-adik kita yang berasal dari pondok Dar al-Iman. وقال تعالى وحور عين كذلك من النعيم المقيم في الجنة الحور. وصف الله تبارك وتعالى حور عين أي بيض. هؤلاء الحور صفاتهم البياض وعيونهم فيها وسع، وهذه علامات الجمال واسعة. Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan dalam firman-Nya wa hurun 'ain, yaitu adanya bidadari yang bermata indah. Adapun untuk menambah ilmu para jemaah, kita juga mengadakan kajian. Yang pertama kita minta kajian itu adalah dari Syekh Abdul Karim, da'i dari Riyadh. Dan tentunya ini memakai penerjemah. Maka Allah menulis hal itu di sampingnya sebagai sebuah pahala yang sempurna, satu pahala.
Wa in hamma biha fa'amilaha. Jika dia punya tekad atau niat untuk itu, lalu dia amalkan, katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Maka Allah akan menulisnya hanya satu dosa. Kemudian juga sebagai pemateri berikutnya adalah Al-Ustadz Muhammad Elfisham LCMA. Adapun waktu kajian adalah ba'da subuh, kemudian juga ba'da tarwih. Dan tentunya kajian ini dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi. Boleh jadi kajian bisa full untuk pagi, bisa diliburkan di satu waktu. Untuk pengaturan dari program-program kita, mulai dari etika, begitu juga berbuka bersama, alhamdulillah kita dibantu oleh para relawan-relawan yang kita tunjuk. Di mana di antara mereka memang kita membagi tugas. Tugas inti yang pertama itu adalah bagian konsumsi. Di mana alhamdulillah kita memiliki dapur tersendiri untuk memenuhi konsumsi dari para jemaah. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, target itu adalah 1000 dalam satu hari, 500 berbuka dan 500 sahur. Nah, disinilah maksudnya di dapurlah semua konsumsi dimasak. Dan tentunya fokus dari pelayanan ini memang terfokus pada bagian konsumsi. Kemudian kepanitiaan juga ada panitia yang keamanan, di mana keamanan ini adalah menjaga, merapikan parkiran, mengawasi dan juga memantau kondisi dari keamanan secara keseluruhan. Alhamdulillah dari teman-teman relawan ini cukup membantu dan sebagiannya telah berpengalaman dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian juga relawan ini bekerja di bidang acara, di mana konsentrasi bagian acara ini, panitia atau relawan dari bidang acara ini adalah bagian di dalam masjid, seperti kebersihan masjid, begitu juga pemberian informasi kepada jemaah, kemudian koordinasi dengan jemaah. Kalau ada beberapa jemaah memberikan usulan atau kebutuhan secara khusus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi apa yang diberikan oleh para muhsinin. Alasan Zikri untuk beribadah di Masjid Al-Hakim, Bang, itu untuk suasana ibadahnya itu sangat mendukung untuk melakukan kita ibadah, dan pelaksananya sesuai dengan sunnah, dan pelayanan dari pengurus serta lingkungan yang sangat nyaman untuk melaksanakan beribadah. Untuk program Ramadan yang Zikri rasakan saat ini, Bang, itu sangat bagus dikarenakan banyak dari support dari panitia, itu berupa makanan, minuman, dan berupa snack yang menunjang untuk aktivitas beribadah pada tahun ini. Serta banyak juga ada juga kajian dari Syekh juga, dan pelayanannya juga sangat bagus dari segi pelayanan. Zikri mengucapkan jazakallah khairan bagi seluruh donatur dan seluruh panitia yang telah menyukseskan untuk membantu program dan menyukseskan ibadah kami selama bulan suci Ramadan. Terutama pada saat itikaf itu banyak sekali panitia yang terlibat, terutama dalam segi makan, sahur maupun berbuka.